Bupati Hanindito Himawan Pramana memberikan motivasi bagi wirausaha muda pelaku UMKM Kabupaten Kediri yang masih berjuang untuk dapat eksis dan lebih memiliki daya saing. Saat menjadi narasumber seminar inspirasi wirausaha muda From Zero to Hero di Convention Hall Simpang 5 Gumul, Kamis 10 Agustus kemarin, Mas Dito menyebut pelaku UMKM sangat penting untuk melakukan inovasi. Dia mencontohkan pada produk kuliner, perlunya ada inovasi pada kemasan atau packaging supaya produk yang dijual lebih menarik konsumen. Hal itu lantaran masih ditemukan produk makanan di pasaran yang dijual kurang memperhatikan packaging, namun dari kualitas rasa sudah enak. Kemudian pentingnya merubah mindset pelaku UMKM, sebab sejauh ini masih banyak yang hanya sebatas berjualan untuk menyambung hidup tanpa mempedulikan perhitungan biaya operasional dengan omset penjualan. Untuk menguatkan UMKM di Kabupaten Kediri, sebanyak 200 pelaku usaha mikro dari beberapa sektor, baik kuliner, jasa, kerajinan maupun fashion dikumpulkan di Convention Hall. Mereka diberikan pendampingan termasuk difasilitasi dalam pengurusan perizinan. Seluruh kegiatan UMKM ini sangat-sangat sulit, sangat-sangat berat. Tapi banyak juga UMKM yang malah hidup di saat pandemi, bahkan malah berhasil karena pandemi. Jadi pandemi ini satu sisi musibah, tapi satu sisi juga ada hasilnya, ada manfaatnya. Ternyata orang di rumah itu jadi berpikir untuk apa yang bisa saya buat dan apa yang bisa saya lakukan. Kalau tema di slide ini saya nggak tahu ya, karena saya terbiasa tidak menggunakan slide sebenarnya, tapi di slide yang kita tampilkan hari ini adalah From Zero to Hero. Sebenarnya kalau dibilang zero juga enggak, karena panjenengan semua itu pertama punya modal mau, punya modal semangat, punya modal niat. Mungkin kalau nggak punya modal usaha, nah ini bisa dicari. Tapi kalau sudah tidak ada niat, sudah tidak mau merubah nasib, nah ini yang repot. Next, ini kondisi UMKM kita hari ini. Ada 9.475 UMKM yang ada di Kabupaten Kediri. Ini yang terdata. Yang tidak terdata saya yakin sangat banyak sekali. Karena tentunya ya saya dikasih badan besar begini bukan berarti saya tidak nyoba UMKM. Hampir 26 kecamatan itu semua UMKM-nya saya coba, saya icipi. Dari yang ada mereknya, yang ada bungkusnya sampai nggak ada, itu saya icipi. Dan banyak yang tidak ada PIRT-nya, tidak ada, belum packagingnya belum bagus, tapi rasanya sudah enak. Nah, jenengan semua di sini yang sudah merintis jangan sampai kalah, harus bisa terus berinovasi. Hari ini ada 9.475. Jumlah bidangnya di agribisnis ada 224, jasa 126, lalu di bidang perdagangan besar 90, bidang lainnya 1.700, bidang fashion 247, kerajinan 843, dan di bidang kuliner 6.195. Yang perlu diketahui sama panjenengan semua, pada saat Idul Fitri tahun ini, ya Idul Fitri tahun ini, di masa Lebaran kemarin, bulan puasa kemarin, itu kita cek sebenarnya UMKM itu yang tidak terdeteksi itu di mana sih prosesnya. Yang tidak terdeteksi itu adalah UMKM kita yang melalui e-commerce. Itu kita nggak bisa deteksi. Sekali saya cek, ada salah satu vendor e-commerce saya cek, saya tanya, berapa sih sebenarnya satu hari atau satu minggu atau satu bulan di Kabupaten Kediri ini? Bayangkan dari satu kecamatan Pare pada saat bulan puasa kemarin, itu per minggunya melakukan pengiriman keluar itu 70.000 paket UMKM. Itu dari satu kecamatan, 70.000 paket satu minggu. Bayangkan,
Jadi yang ada di sini ini masih bersaing dengan yang ada di luar sana yang tidak terdeteksi. Karena banyak. Contoh ya, saya pernah beli iseng tes, beli semacam beras instan gitu, beras instan organik. Saya tes, saya beli dari e-commerce. Walaupun di Kediri kita juga punya ya, cuman kan kita harus membanding-bandingkan. Saya beli, saya bandingkan. Ternyata yang jualan di Pare. Begitu saya klik dikirim, itu dari Pare ngirimnya. Ada juga yang ngirimnya dari Banyakan, ada. Nah, memang kalau kita bicara UMKM hari ini, kita harus melihat semua lini, kita harus lihat semua elemen, kita harus lihat semua sektor. Jadi pertumbuhan UMKM di Kabupaten Kediri beberapa tahun, khususnya 2 tahun terakhir ini sangat luar biasa sekali. Memang setiap acara di Pendopo, Jumat Ngopi itu selalu minimal itu ada kurang lebih 10-15 pelaku UMKM yang hadir, yang datang mengeluhkan baik bagaimana sulitnya mendapatkan teh rosella contoh, lalu bagaimana mereka membutuhkan alat untuk meningkatkan UMKM-nya dan sebagainya. Jadi artinya pelaku UMKM ini sangat banyak, jadi jenengan semua harus terus bisa merubah apa? Merubah kebiasaan. Kalau jenengan sudah terbiasa dengan pola A terus merasa cukup, itu masalah. Masalah itu dimulai di saat jenengan merasa cukup dengan apa yang sudah jenengan lakukan. Ya, jadi kalau orang bilang gak ada yang namanya cukup dalam dunia bisnis, gak ada. Kalau sudah bagus packagingnya, jualannya sudah laku dan sebagainya, dihitung gak omsetnya? Oke, dihitung omsetnya, efisien gak omsetnya? Produksinya itu efisien gak sama hasilnya? Banyak sekali di Kediri ini sudah bagus, sudah jualannya sudah lancar. Saya tanya, Bu, omset sebulan berapa? Aduh, saya nggak hitung Mas Bupati. Kalaupun dihitung ya kira-kira, nggak ada yang namanya omset itu nggak dihitung, nggak boleh, harus dihitung baik itu karena dari situ kita akan lihat, oh ini naik, ini turun, ini naik, ini turun. Kalau turun kenapa? Oh karena ini faktornya, dan itu harus diidentifikasi. Kalau Bapak Ibu tidak pernah mengidentifikasi, masuk ke dalam yang namanya zona nyaman, nah ini berbahaya. Satu ketika ada UMKM atau jenis barang yang sama yang ditawarkan, selesai. Karena orang di luar sana banyak sekali yang mau untuk menjadi yang terbaik. Next. Ini beberapa kebijakan UMKM. Ya, jadi kita sekarang punya beberapa garasi UMKM, ada 4 garasi UMKM kita. Fungsinya untuk apa? Untuk mempercepat pengurusan izin. Ada di Papar, ada di Pare, ada di Grogol, sama satu lagi akan di Ngadiluih ya Bu ya. Lalu yang berikutnya pendampingan kepada pelaku UMKM supaya punya daya saing. Nah sebenarnya yang terakhir kita baru saja 2-3 bulan terakhir ini saya bicara sama bank daerah. Kalau butuh modal jangan kemana-mana. Datanglah ke Bank Daerah Kabupaten Kediri itu, BPR, ya kalau saya tidak salah ya. Datang ke sana, jangan kasihkan rentenir. Ya ke Bank Jatim juga boleh karena ada Bank Jatim di sini, saya tidak mungkin ngomong ke Bank Jatim ya. Ke Bank Jatim juga boleh. Tapi bunga kita bersaing, kita berani kasih bunga itu 4%. Coba kalau jenengan taruh di bank-bank lain, pasti tidak mungkin dikasih 4%. Jadi kalau misalkan butuh modal, bank kita siap untuk memberikan bantuan. Dan apa jaminannya? Apa yang nanti akan diambil? Sertifikat. Makanya saya setiap pembagian sertifikat tanah itu saya selalu wanti-wanti, jangan dikasihkan ke rentenir sertifikatnya. Karena apa? Itu akan mencekik. Next.
Ya, ini 4 garasi UMKM yang sudah ada dan memang terus kita dorong untuk tetap hidup dan bisa berjalan. Jadi memang nanti juga saya minta masukan dari panjenengan semua, kira-kira evaluasinya apa buat kami yang ada di pemerintah. Next. Ya, ini potensi pasar. Jadi akhir tahun saya tidak lagi menyebut Oktober karena melihat time schedule yang sangat ketat dan terus tarik menarik. Kita prediksi bandara Kediri, Bandara Doho ini akan jadi di antara bulan Oktober sampai dengan November, antara Oktober November. Insya Allah nggak lewat dari Desember sudah operasi. Artinya ini akan menjadi potensi yang paling utama yang tidak dimiliki oleh pelaku UMKM di daerah manapun selain Kediri dan sekitarnya. Bayangkan orang yang dari, mungkin dari Ponorogo, dari Pacitan, dari Trenggalek sana, mereka harus menempuh ke bandara mungkin 2 jam, 2,5 jam, ada yang mungkin 4 jam, 5 jam. Tapi jenengan dari sini ke bandara paling berapa lama? 1 jam kalau dari sini selama-lamanya. Nah, setelah bandara buka ini, jenengan punya potensi apa? Kita pasti akan adakan expo. Nah, kita juga pasti berharap dari 9.000 sekian itu sudah ada yang moncer. Moncer itu gimana? Moncer itu ya seperti cindera mata atau seperti buah tangan ataupun apapun jenis UMKM nggak harus selalu makanan kok. Ada berbagai macam. Sudah ada yang moncer itu artinya namanya sudah terdengar sampai kemana-mana. Nah, maka yang harus dijaga betul oleh teman-teman UMKM adalah kredibilitas. Kredibilitas itu di dalamnya sudah mencakup ya, menjenengan bagaimana menjaga integritas, menjaga kualitas. Ini harus dijaga, nggak boleh sampai nggak dijaga. Lalu yang berikutnya, bagaimana untuk mendukung bandara ini supaya bisa berkembang. Maka di sekitar bandara itu nanti akan ada stadion dengan konsep sport business entertainment. Jadi stadion yang punya semangatnya itu bukan hanya untuk sepak bola, bukan, tapi semangatnya itu untuk melakukan expo besar. Banyak orang mengkritisi saya, kenapa harus bangun stadion? Sekarang kalau saya mau bikin expo besar, saya mau bikin acara besar dengan mengumpulkan orang dengan jumlah ribuan, di mana nggak ada tempat di kabupaten ini, nggak ada tempat yang layak. Maka kita buatkan stadion dan rest area di jalan tol. Ini saya harap tidak seperti rest area yang gagal, karena banyak juga rest area yang gagal. Tidak semua rest area itu berhasil. Makanya nanti bagaimana mengkurasinya itu menjadi kata kunci. Next. Nah, ini klinik UMKM Kabupaten Kediri. Jadi prosesnya produk itu dikurasi, dicek, dilihat bagaimana produk yang sudah jenengan tawarkan baik di bidang agro ataupun jasa ataupun makanan. Setelah dikurasi lalu akan ada konsultasi, setelah itu pendampingan sertifikasi halal. Ini memang saya rasa dilakukan oleh semua pihak, tapi semua pihak tidak sadar bahwa kita di dalam sini, di dalam satu ekosistem ini kita akan punya bandara. Begitu punya bandara ini, orang yang tadinya berada dalam ekonomi susah bisa naik ke menengah, yang berada di ekonomi menengah bisa naik ke ekonomi atas. Nah, ini perlu dijaga konsistensi, kredibilitas, dan jangan pernah merasa di zona nyaman. Wah, saya sudah enak Mas Bob, saya alhamdulillah sekarang saya per bulan omset saya udah oke, katakanlah 5-6 juta per bulan, itu sudah bersih, begini saya sudah cukup segini. Jangan. Kalau ada orang lain yang memberikan
ada pengusaha lain yang punya semangat jauh dari jenengan, selesai jenengan semua. Jadi tolong ingat betul pesan saya, jangan pernah puas. Syukur iya, bersyukur wajib, tapi kalau puas jangan dulu. Next. Ya, jadi itu kurang lebih yang akan saya sampaikan, bahwa sebenarnya Bapak Ibu semua sudah tahu proses apa saja yang harus dilalui. Sekarang gantian saya mau tanya, siapa yang punya masalah atau ada yang memberikan saran kepada kami yang ada di pemerintah Kabupaten Kediri? Monggo dipersilakan. Monggo Mas, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Khairul dari Badas. Saya masih pelajar atau masih mahasiswa. Untuk masalahnya langsung saja, yaitu kami sebagai pelajar kadang juga membutuhkan uang saku atau pembiayaan dan lain-lain. Saya rasa saya masih belum bisa kayak bagaimana membantu orang tua atau bagaimana bisa biaya sendiri dan lain-lain. Karena kayak kurang channel atau nggak ada informasi biar bisa mandiri dan lain-lain. Bahkan kayak merasa sangat nyaman, belum waktunya kerja dan lain-lain. Tapi saya rasa itu kayak kayak kurang, atau itu masalah saya karena belum bisa membantu dan lain. Juga saya lihat teman-teman saya yang lain juga kayak masih banyak yang belum bekerja atau mungkin bisa membantu kuliahnya seperti itu. Masnya sekarang sehari-hari kegiatannya apa? Sementara masih kuliah di IAIN Kediri dan mengajar pramuka di Pare. Oke, ada usaha bisnis atau apa yang jenengan lakukan? Belum sama sekali. Sudah ada niat atau sudah ada kepikiran? Mungkin kepikirannya nanti kalau sudah lulus baru pengen kerja kayak jual kendaraan atau apa gitu. Jual kendaraan? Ya tapi masih kayak impian atau cita-cita gitu. Nah, ini sudah mau terakhir Mas, sudah. Nah, sudah mau terakhir. Sudah 1 tahun ini, berarti tahun ini insya Allah lulus kan? Amin. Nah, insya Allah tahun ini lulus dan masih belum tahu kira-kira apa yang akan dilakukan. Kalau masih belum tahu, jadi pertama harus tahu dulu. Seperti Masnya ini, dari sekarang Mas sudah harus mulai menyusun, walaupun nanti takdir berkata lain. Karena biasanya apa yang dibayangkan pada saat kuliah tidak sama dengan realitas pada saat sudah bekerja. Tapi Mas sudah harus mulai menyusun. Oke, hari ini kira-kira kabupaten ini potensinya apa saja sih? Oh ini. Oke, dengan potensi yang dimiliki ini, kira-kira kalau saya jual mana yang laku ya? Oke, contoh ya, saya punya contoh satu hal. Saya waktu itu pergi ke salah satu kabupaten kota. Saya sebut saja di Pacitan. Saya ke Pacitan. Di Pacitan itu kan ya saya tidak bisa bilang. Saya takut salah ngomong kan. Kalau salah ngomong nanti masalah soalnya. Jadi di Pacitan itu tidak terlalu banyak tempat menginap lah. Ya. Akhirnya saya putuskan malam itu saya menginap. Saya tidur di guest house. Di guest house, saya mikir yang penting sudahlah, ada kasur, bisa tidur udah cukup buat saya. Pada saat saya masuk, saya kaget. Itu waktu itu bayar mungkin 100 ribuan kalau saya nggak salah. Per malamnya 100 ribuan, enggak. Bukan yang seperti hotel-hotel bintang 5, enggak. 100 ribu per malam. Pada saat saya menginap di situ saya kaget. Itu guest house kecil, guest house biasa. Bahkan guest house itu guest house syariah. Jadi kalau masuk itu harus, kalau datangnya cowok cewek ya, maka harus menunjukkan KTP dengan status sudah menikah dengan orang tersebut. Kalau enggak bisa. Dan guest house-nya bagus. Guest house itu bagus.
Kalau itu ada di Kediri, ya, kalau itu ada di Kediri, saya yakin pasti akan sangat laku. Itu salah satu contoh. Jadi harus bisa menangkap itu. Oke, apalagi sebenarnya? Contoh teh rosella, contoh nanas. Berapa orang yang hidupnya sekarang terbantukan dengan adanya nanas? Banyak. Cuman sekarang harus saya katakan, mindsetnya harus hilirisasi. Mindsetnya harus endingnya jadi apa? Kalau jenengan lihat nanas itu potensi Kediri dan jenengan jual nanas hari ini, ya maka jenengan akan segitu saja. Tapi begitu jenengan melihat nanas dan jenengan menjual itu menjadi sebuah pie atau menjadi sebuah selai atau menjadi sebuah makanan yang lain, nah itu baru bisa punya nilai jual. Jadi potensinya ini sebenarnya kalau bicara Kediri tidak sepele. Bayangkan saya pernah makan kerupuk, namanya kerupuk puli kalau nggak salah. Kerupuk puli, saya masih ingat betul. Namanya nggak ada, mereknya nggak ada, aslinya nggak ada. Akhirnya saya cari betul. Saya mau tahu ini kerupuk puli ini dari mana. Ketemu akhirnya di Kayan Kidul, dari Basongan kalau saya nggak salah. Itu enak betul. Tapi saya bilang, Bapak jangan pernah bisa berhasil, Pak. Oh ini kita aja, saya aja yang ibaratnya kepala daerah aja butuh waktu berbulan-bulan untuk nyari Bapak, apalagi orang lain. Nggak bakal ketemu, Pak. Bapak bikin begini nggak akan laku. Nah, balik ke Mas lagi. Mas sudah harus mulai mengkonsep dari sekarang. Mas sudah harus mulai dikonsep kira-kira senangku apa ya? Kalau saya tanya, Mas kesenangannya apa, Mas? Hobi Mas apa? Atau mungkin soft skill yang Mas miliki yang mungkin Mas merasa oh kayaknya saya unggul di bidang ini. Apa kira-kira Mas? Sementara kayak ngajar gitu. Kalau untuk yang lain mungkin kayak suka lihat mobil-mobil gitu sih. Kalau suka lihat mobil kayaknya banyak ya yang suka lihat mobil. Oke, jadi mobil dan mengajar dua-duanya kalau memang ditekuni bisa menghasilkan uang, tidak ada masalah. Suka ngajar, oke, kalau suka ngajar bikin, datang ke kampung Inggris, ketemu sama orang-orang yang ada di kampung Inggris sana yang sudah punya kursusan banyak, dikonsep buat satu kurikulum yang sama. Ini contoh, ini sekedar saja, belum tentu juga ini akan berhasil, tapi harus mulai dikonsep. Karena kalau kalian tidak pernah mengkonsep dan tidak pernah mempertaruhkan, maka kalian tidak pernah tahu kapan akan berhasil. Karena nggak ada yang namanya, wah ini beruntung, ini beruntung. Enggak, keberuntungan itu adalah sesuatu yang pernah dipertaruhkan. Kalau kalian nggak pernah mempertaruhkan apa-apa ya nggak mungkin beruntung. Nah jadi masih harus punya konsep. Oke, saya suka ngajar, maka kalau ngajar ya saya harus begini. Oke, saya suka mobil, jual beli mobil itu sangat luar biasa. Apalagi dengan pola hidup masyarakat Indonesia yang sangat konsumtif, sangat luar biasa. Ada, saya punya satu kenalan yang bersangkutan ini adalah seorang tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit. Itu adalah main job dia adalah sebagai nakes di rumah sakit. Side jobnya jualan mobil, duitnya lebih banyak dari jualan mobil dibandingkan nakes, tapi tetap jadi nakes. Jadi banyak orang yang oke, passion saya di sini, saya membagi di sini. Nah kurang lebih begitu Mas. Jenengan kalau sudah tahu bagus, alhamdulillah jenengan sudah tahu, jenengan mungkin suka mobil dan kedua jenengan suka mengajar. Nah tinggal sisa bagaimana jenengan harus pilih dan mengkonsep dari sekarang kira-kira opportunity-nya, hitung-hitungannya seperti apa. Dan itu semua harus jelas. Berapa OPEX-nya 1 bulan, berapa production cost-nya, itu semua sudah harus jelas. Ya harus dihitung. Kata kuncinya adalah dihitung semuanya. Oke, ada yang lain? Nah, saya akan ke belakang ke ibunya yang
hitam, kerudung hitam, monggo. Bapak itu sudah menjelaskan tentang apa pengembangan usaha. Kalau di bidang makanan kan kayak di pandu sampai ke label halal. Nah, kalau usaha saya kan di bidang jaring, Pak. Nah, di sini apakah ada untuk pelayanan bisa mengembangkan usaha saya? Mungkin bisa mencapai sasaran yang Mbak Lia bagus tadi. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebenarnya apa yang dalam satu bulan kira-kira berapa orderan yang dengan dapatkan? Kalau sampai saat ini masih di 30 pieces. 30 pieces dalam satu bulan. Iya. 30 pieces itu kira-kira umumnya berapa? Bisa sampai 1 sampai 2 juta. 1 sampai 2 juta. Kalau dengan identifikasi kelemahan jenengan ada di mana? Di bidang pemasaran. Marketingnya berarti. Iya. Oke, sudah ada namanya? Sudah memiliki hak merek juga. Sudah punya hak merek, sudah. Oke. Jadi begini ya. Saya sampai gede-gede saya bilang, kalau 5 kilo kainnya dari mana saya bilang? Kainnya beli di mana? Nah, tapi balik lagi begini. Jadi kalau memang usahanya dengan ingin maju, yang pertama yang akan saya tanya adalah apakah dengan sudah menggunakan media sosial untuk memasarkan atau belum? Sudah di Instagram. Hanya Instagram. Iya. Panjenengan semua tahu nggak kalau Instagram itu hanya 12% sampai 15% pengaruhnya. Pengaruh tertinggi. Jadi kalau kita survei, saya pernah melakukan survei ini soalnya tahun 2020 saya melakukan survei ini. Media sosial paling efektif paling pertama adalah Facebook. Facebook sama WhatsApp itu dahulu. Kedua, Instagram. Instagram saya boleh tahu nama akunnya apa, Mbak? Devinta Butik tulisannya. Devinta Butik. Devinta. Iya. Pakai F atau pakai V? V. Nah. Oke, penjahit online berdiri. Iya. Sekarang saya sudah lihat ini Instagramnya dengan ini sudah cukup baik, cuman memang dari segi bagaimana memposting SPG nanti kita akan bantu untuk dirapikan lagi. Dan yang berikutnya adalah kalau saya lihat konsep bagaimana menjenengan memposting itu masih belum tertata dengan rapi. Lalu yang kedua, tidak ada link ke e-commerce. Iya. Jadi orang, contoh saya lihat Instagram Mbak, sekarang saya tanya, orang Kediri yang lihat Instagram Mbak ini berapa banyak? Nggak tahu kan? Oke, saya lihat dari Surabaya misalnya, saya orang Surabaya gitu. Saya lihat, wah, saya mau jahit di sini, saya hubungi. Tapi saya harus menghubungi orang ke Kediri, saya harus menjahit ke Kediri. Sedangkan sekarang sudah ada e-commerce. Ini harus dimasukkan ke e-commerce. Ada banyak sekarang vendor e-commerce. Saya tidak perlu sampaikan satu persatu. Paham maksud saya? Paham, Pak. Nah, jadi jangan sekarang kalau misalkan ini masih dijual piece by piece gitu ya.
Kalau tidak pernah dimasukkan ke dalam e-commerce, ya maka akan segini terus. Sebagus apapun jahitan jenengan, akan segini terus. Maps. Oh, jadi kalau ini berdiri dari tahun berapa, Mbak? 2019. 2019. Apa dulu yang menginisiasi jenengan untuk membuat menekuni bidang jahit? Kalau dulu sih ibu saya yang jahit, terus saya yang meneruskan dulu. Jadi saran saya satu, yang pertama harus bisa masuk e-commerce itu. Yang kedua harus punya signature. Signature itu apa sih? Signature itu ciri khas. Di mana ciri khasnya di tengah? Warnanya itu ada bordingnya atau di sininya ada tandanya. Itu selalu. Setiap brand, setiap clothing atau setiap jahit baju yang terkenal itu pasti selalu ada signature-nya, selalu ada penandanya. Nah, itu harus ada. Lalu apalagi Mbak yang mau ditanyakan? Monggo. Saya kira sudah cukup. Oke. Ya. Oke, jadi saya harap Mbak nanti Mbak bisa lebih baik lagi masuk ke dalam e-commerce. Yang kedua, kembangkan media sosial. Bahkan kalau perlu ini sekarang kalau penjualan paling jauh kemana? Surabaya, tapi by online. Surabaya by online. Jadi WhatsApp-WhatsAppan aja, terus Ukurannya standar gitu. ukuran standar, Iya. tapi ukuran yang sudah pakem L, XL gitu. Iya. Nah itu coba bayangkan kalau Mbak melakukan inovasi, misalkan orangnya suruh ukur sendiri, Pak coba Bapak nanti ukur lingkar ininya sama lingkar ininya, lama lingkarnya nanti saya jahitkan hasilnya kurang lebih begini, nanti saya fitting ulang dan sebagainya. Itu akan sangat banyak sekali caranya. Nah, jadi saya doakan semoga usaha menjahit Mbak sukses dan terus berkembang, apalagi nanti bandara buka, syukur-syukur kalau Mbak ini bisa menjadi bagian dari salah satu penjahit pakaian khas adat Kabupaten Kediri. Terima kasih. Monggo, ada lagi yang lainnya? Yang acung bawa bendera di sebelah kiri ya, yang belakang dulu ya Bu ya. Dan fashion juga begini, saya produksi tas di era-era sekarang ini kan ya sosial media kita lagi dikubur gara-gara kemarin. Jadi ini masih pertarungan harga. Misalkan ini aku teman, misalkan katakanlah nanti ada subsidi, oh ini ada kayak ini, misalkan di kabupaten bisa. Jadi kita bisa ikut katakanlah kita kalah dengan perang harga sama ini. Ini alhamdulillah ini tadi saya bikin baru Mbak, inovasi saya bikin biskuit. Terima kasih ini tadi sudah dibenarkan banyak, jadi bikin merek juga, halal juga, dapat modal lagi. Matur nuwun. Baik. Jadi ibunya punya usaha menjahit juga, tapi menjahit tas, membuat tas. Untuk makanan Pak. Apa yang tadi saya katakan di awal? Jangan pernah merasa puas. Kalau bersyukur itu wajib. Tapi kalau begitu Bapak Ibu puas, maka akan stuck. Ibu ini hari ini mengalami stuck di sektor tas, jahit tas. Lalu beliau ini berinovasi. Saya mau jualan biskuit karena anak saya suka. Hal yang sangat sederhana yang kadang tidak tercapture itu bisa membuat berkah. Nah ternyata tiba-tiba sudah mau ada resellernya. Nah maka nanti tolong ke Dinas Kopuspik didampingi ibunya sampai betul-betul laku. Nanti ibu datang ya mungkin cuma ngopi minggu depan atau 2 minggu lagi, 2 minggu lagi ke pendopo. Saya mau tahu. Ingin datang udah dapat kuota. Oh pengen datang nggak dapat kuota ya sudah daftar dari sekarang nanti datang. Monggo aja. Saya pengen tahu. Terima kasih loh. Biskuitnya kayak apa, saya pengen tahu rasanya. Siap, nanti saya
Hebat, beri tepuk tangan kepada ibu ini. Jadi itu ya, kalau penemu Apple, kalau dengan semua tahu Apple, dia selalu mengatakan, Steve Jobs itu selalu mengatakan, quotes dia sebelum dia meninggal, dia mengatakan bahwa manusia itu harus stay hungry. Stay hungry itu bukan terus tetap merasa lapar, bukan, tapi terus ingin tahu dan terus berbenah. Wah, kok ini saya nggak berhasil, saya coba hal yang lain. Wah, ini saya nggak berhasil. Oke, ini saya nggak berhasil, ini kurangnya di mana? Identifikasi. Kelemahan kita hari ini, malas mengidentifikasi. Bahkan kalau sudah tahu, ya hendak diperbaiki. Atau tidak mau tahu sama sekali. Monggo bagi penanya berikutnya, silakan. Oke, saya pindah ke Mas yang dulu yang depan. Setelah itu, siapa lagi yang mau bertanya? Saya pindah ke ibunya yang pakai kerudung merah di kanan. Yang saya mau tanyakan seperti ini, Pak. Apa itu? Yang saya lihat tadi kan di sini kan Pak Bupati kan membuat apa ini, kemudian izin, yaitu kayak izin halal, izin macam-macam tadi. Cuman pada saat saya lihat itu saya masih bingung untuk anggota kami nanti itu yang di bidang jasa potong rambut dan kecantikan itu izinnya itu seperti apa? Satu itu. Terus kedua, pendampingan untuk kita untuk naik level yang lebih sukses kembali itu harus bagaimana? Karena di luar sana ya anggota kami salah satunya itu dia itu bingung pada saat dia itu mencari modal, itu modalnya selalu cara ngitung HPP dan sebagainya itu padanya nggak ngerti. Dia cuma fokus di skill aja, cuman tidak tahu cara pengembangan bisnisnya untuk dia naik level. Terus yang poin ketiga, para pelaku industri kecantikan yang kami alami ini, dia sangat kebingungan pada saat merekrut karyawan, karena salah satu di bidang jasa itu kalau dia bisa ini biasanya pagi, kayak gitu. Dan yang keduanya itu ada perang harga antar kita, sehingga kesejahteraan dari para tukang cukur itu jadi nggak bagus gitu loh sama pasarnya juga. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana kami supaya bisa maju dan berkembang lagi, supaya lebih sejahtera lagi di bidang jasa kecantikan dan potong rambut. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Harus punya kredibilitas. Jadi bagaimana dia memotong itu dengan sangat detail dan sangat-sangat konsisten. Banyak masalah di tukang potong rambut itu tidak konsisten. Padahal kalau jenengan satu orang saja sudah, karena kalau treatmentnya ini kalau potong rambut agak berbeda. Kalau sudah nyaman, satu orang ini sudah nyaman potong rambut, dia akan datang ke situ terus, tidak akan pindah ke tempat lain. Nah, kalau saya boleh tahu sekarang jenengan selaku pemilik barbershopnya atau selaku barberman-nya atau bagaimana, Mas? Saya selaku ownernya, Pak. Owner. Jadi ada berapa barberman yang kerja di tempat jenengan? Ada 7. Ada 7. Iya. Ini 7 ini ganti-ganti apa sudah tetap? Tetap, tapi dia itu kita 2 shift gitu. Jadi ada shift jam 8 sampai jam 5, yang satunya jam 1 sampai jam 9. Tempat cukur rambutnya di mana? Di pelosok Klaten, Benggolo, Pak. Di pelosok Klaten, Desa Benggolo. Desa. Nah, jadi 7 ini biasanya begini. Kalau di tempat-tempat lain, tempat potong rambut itu yang dicari bukan, mohon maaf, bukan barbershopnya. Yang dicari itu tukang potongnya. Oh, kemarin yang potong saya si A. Si A ini potongannya bagus. Nah, jenengan harus bisa pertahankan 7 orang ini. Kalaupun nggak bisa dipertahankan 7-7-nya, yang paling menjadi kunci ini yang mana di antara 7 orang ini? Dan mohon maaf, kalau di dunia usaha rambut ya, itu rata-rata memang kita ini untuk kelihayan dan sebagainya itu digempur sama
saudara-saudara kita dari Jawa Barat, ya betul ya kalau saya tidak salah, teman-teman dari Jawa Barat itu banyak sekali yang memang masuk di dalam industri potong rambut. Nah, ini memang nanti harus ada pelatihan bersama. Kebetulan ada satu orang yang bisa saya ajak bicara hal ini. Nanti kalau mau nanti jangan setelah ini kita bicara bagaimana untuk mengembangkannya. Ya, jadi yang pertama harus punya tempat di mana sudah punya, bar bermain sudah punya. Per bulan omsetnya berapa, Mas? Kalau hitungan kami itu netnya itu di 2 bulan terakhir itu kita dapatnya sekitar 9.700.000 itu total. Untuk neto bersihnya sudah dipotong operasional sama gaji pegawai itu sekitar 35% dari omset masuk. Sekitar 35% dari omset masuk. Oke, baik. Sekitar 2 juta sekian. Ya. Jadi saya nanti teman-teman Sepri tolong dibantu nanti, dan Bu Kepala Dinas Kopusmik tolong dicek tempatnya Masnya ini supaya dilihat kira-kira apa yang kurang, karena bisa juga tempatnya mungkin saya harus, karena kalau jasa ya itu yang ditawarkan kan jasa. Kalau jasa yang ditawarkan itu yang pertama tempat harus higienis. Diri itu punya produk yang enak, yang sudah layak edar. Tapi kenapa pemerintah itu yang levelnya mulai dari kecamatan atau desa itu masih tetap menggunakan roti kaleng atau sirup-sirup yang pabrikan? Nah, seperti itu. Padahal kan bisa membela dan membeli produk kita lah yang ini sifatnya sangat kita lindungi dari pemerintah. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek itu ke camat-camat saya dan kepala dinas saya. Parsel yang saya kirim dari mungkin 6 sampai 8 item yang ada di dalamnya itu tidak ada satupun yang dari luar Kediri. Karena saya pengen ngasih contoh supaya nggak boleh lagi sudah. Nggak boleh lagi orang sini itu kalau ngirim sesuatu dari luar Kediri, nggak boleh. Jadi mulai dari talenan, mulai dari keripik, mulai dari macam-macam, semuanya asli Kediri saya buat. Kalau perlu nanti ada nggak yang punya foto siapa ya? Teman-teman Sepri saya nggak ada ya, Sepri saya yang di sini ya. Mana Faiz mana? Faiz sama Juan mana? Kamu ada foto parselku waktu lebaran kemarin nggak? Ada fotonya nggak? Coba kamu cek dulu. Supaya saya nggak dikira Mas Bupati bohongan. Jangan-jangan nggak pakai produk Kediri lagi. Terus produk Kediri semua. Dan memang kalau begitu, saya sepakat dan saya punya semangat yang sama dengan Ibu. Bahkan mohon maaf ya, saya kalau rapat saja, kalau saya lihat di meja makan, di meja rapat itu makanannya, mohon maaf, dari brand-brand roti yang sudah terkenal, saya tidak mau. Ganti, keluarkan. Banyak pedagang lemper, banyak pedagang pastel, banyak pedagang macam-macam yang masih susah di luar sana, diganti. Bisa ditanyakan ke sini kan? Ibu kalau saya boleh tahu jualannya apa Bu? Produk saya sari nanas dan sirup nanas. Sari nanas dan sirup nanas. Oke. Itu kandungan gizinya sudah dicek Bu? Belum Pak. Untuk nutrisi packnya belum. Nutrisi packnya tolong dicek. Kenapa? Karena kalau sudah bicara makanan, apalagi buah-buahan, maka kita bicara nutrisi. Yang akan menarik orang untuk membeli produk Ibu hari ini adalah nutrisinya apa? Jangan orang itu dikasih manis, dikasih gula, jangan, stop. Kurangi penggunaan gula. Kurangi penggunaan gula, bahaya.
Ini jangka panjang soalnya penggunaan gula ini. Kalau makanan itu semuanya pemanisnya menggunakan gula semuanya. Jadi harus cari memang kualitas dari nanasnya sendiri memang harus dijaga. Ibu sudah berapa lama berjualan? Untuk sari nanas berjalan 2 lebaran ini, jadi 1 tahun lebih, belum ada 2 tahun. Sudah 2 kali lebaran. Yang bertanya, parsel saya kemarin, ini parsel saya. Tidak ada satupun yang tidak asli dari Kabupaten Kediri. Mulai dari sagunya, Viralo, terus ada bolu kering, ada talenan, ada semuanya ini saya package dari Kediri. Jadi pesannya apa? Saya memberikan pesan kepada seluruh pejabat Pemkab. Saya aja yang bupati pakai semua produk dari Kediri kok. Masa jenengan-jenengan yang pejabat-pejabat Pemkab tidak menggunakan produk Kediri. Dan ini ya rasanya boleh diadu sama parsel-parsel. Ini saya buat sendiri loh sama istri saya. Kita susun sendiri, kita susun berdua. Karena tidak ada orang yang punya jasa membuat parsel khusus Kediri. Tidak ada. Ini kesempatan bagi kalian. Jadi pada saat saya membuat ini, saya sempat bingung, komposisinya gimana ya? Oh, ini sudah ada ininya, sudah ada sirupnya, sudah ada ininya. Tapi kok nggak ada talenannya ya? Oke, kita kasih dia, kita cari. Akhirnya kita cari ke pengrajin, dapat kita pasang. Dan akhirnya jadi seperti ini. Ini saya kirimkan ke seluruh kepala daerah, kepala dinas kalau nggak salah juga terima ini kemarin. Jadi tolong ya, ibu-ibu yang ada di sini, kalau nanti mau lebaran, jualannya begini sudah, bukan jualan barangnya masing-masing. Jadi ibu harus bisa ngerangkul pedagang-pedagang yang lainnya. Yuk kita bikin parcel yuk. Sekarang ibu minta kita beli untuk dijadikan parcel, tapi ibu hanya menjual produk ibu, itu juga tidak bisa. Karena yang namanya di dalam satu kiriman itu pasti ada beberapa jenis produk. Ibu harus bekerja sama dengan beberapa pengusaha makanan lain. Nah, makanya jadilah seperti ini. Jadi kalau ibu minta, sebenarnya saya sudah melakukan ini dari 2 tahun yang lalu, Bu. Dan harapannya semangatnya tetap sama, kita akan jaga. Dan ya, saya sepakat bahwa kita mulai hari ini, kita mulai detik ini tidak boleh lagi menggunakan produk luar untuk UMKM dalam hal ini adalah bidang makanan. Karena nggak kalah kok, rasanya nggak kalah. Dan ini semua sudah terkurasi oleh saya sendiri. Saya sendiri yang mengatakan ini enak dan boleh dicoba. Semua merek makanan yang ada di sini boleh dicoba. Jadi ada kue kering Imoy, ada bolu kering Mangga Podang, ada Viralo nanas, sama ada 2 sirup di belakang itu saya lupa apa, ada cistiknya itu kesukaan anak saya. Jadi ya begitu kurang lebih. Kalau ibu pengen, paling tidak saya punya contohnya, nanti tinggal sisipkan produk ibu juga tidak bisa sendiri. Jadi saya ini kemarin kesulitan betul waktu buat, karena saya harus mengumpulkan, akhirnya dibantu sama salah satu teman UMKM, akhirnya jadilah seperti ini. Baik. Ngomong sama Mas Butuh. Nah, CCTV-nya itu buat sendiri atau produk dari luar terus jenengan jadi agen di sini atau gimana? Saya produk dari luar. Karena saya nempel di stiker, untuk pengaturannya saya butuh supaya dari yang lain. Cuma kan orang kadang melihatnya sama murah, tapi kan belum lihat punya kita. Kalau yang sudah tahu ya oke, tapi kan lebih banyak orang di luar sana itu batin aja semua. Misalkan ada pengusaha TV cuma punya karyawan 2 atau 3 orang, itu cuma misalkan ada 10 user, bisa tidak apa-apa. Tapi misalkan
gimana Pak? Begitu. Satu modal, duanya juga mungkin bisa dikasih kesempatan untuk rekanan dengan dinas yang ada di Kediri mungkin Pak. Nah ini, oke. Channel YouTube-nya juga ada Pak tentang dokumentasi pemasaran kita, sama juga Giganet Mitra Solusi. Dan kita kendalanya kalau misalkan kita mau perang harga. Saya melanjutkan karena ada kegiatan lagi. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah, serta usahanya menjadi berkah. Atur subhanallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kategori milenial final UMKM Award tahun 2023 juara kedua dengan nama usaha tentang peristiwa. Di Kabupaten Kediri, lanjut Mas Dito, dari data yang tercatat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atau Kopusmik, sekitar 9.475 pelaku usaha mikro, di mana mayoritas sebanyak 6.195 usaha mikro bergerak di bidang kuliner. Melalui kegiatan seminar tersebut, pihaknya berharap pelaku UMKM di Kabupaten Kediri dapat terus tumbuh dan lebih berdaya saing. Terlebih, potensi pasar saat ini dinilai sangat besar bagi pelaku UMKM, terutama adanya bandara yang sudah akan beroperasi dalam hitungan bulan. Lebih lanjut, kata Mas Dito, selain bandara, dibangun stadion dengan konsep sport, business, and entertainment di dekat bandara juga menjadi potensi pasar bagi pelaku UMKM. Kemudian adanya pembangunan jalan tol yang nantinya akan dibuat rest area. Mas Dito mengaku pemerintah masih perlu kerja keras lagi untuk menguatkan pelaku UMKM di Kabupaten Kediri supaya naik kelas dan berdaya saing. Sebab dari keseluruhan UMKM yang terdaftar, mereka yang dilihat sudah siap tidak lebih dari 10%. Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah daerah untuk menguatkan pelaku UMKM. Mulai dari pembangunan gerai rumah inkubasi atau garasi, klinik UMKM, hingga menyediakan pinjaman dengan bunga ringan bagi pelaku UMKM melalui bank daerah. Ya, jadi hari ini teman-teman UMKM yang mungkin belum stabil, masih berjuang, masih berusaha, ini kita kumpulkan hari ini, dan memang ini tidak seluruhnya, karena kalau seluruhnya jumlah total UMKM kita hari ini ada di angka sekitar 9.175 kalau saya tidak salah, dan ini tentunya terus akan berkembang. Tadi saya sampaikan beberapa hal, bahwa yang pertama kelemahan di sektor UMKM kita, dan yang kedua apa saja yang bisa memperkuat UMKM kita untuk menyambut adanya bandara nanti. Kelemahannya seperti apa? Kelemahan yang pertama, satu, kalau punya produk enak dan sebagainya, packagingnya belum ada. Yang kedua, tidak pernah menghitung omset, tidak pernah menghitung pengeluaran, tidak pernah melakukan efisiensi produksi. Itu harus dilakukan. Jadi rata-rata yang dilakukan oleh teman-teman UMKM ini hanya sekedar berjualan dan untuk menyambung hidup, untuk makan sehari-hari. Sedangkan yang namanya berbisnis atau berusaha itu harus dihitung bagaimana operational expenditure dalam satu bulan itu berapa persen, lalu kalaupun ada penurunan itu karena apa, potensinya, penyebabnya, ini harus dihitung semuanya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman UMKM. Harapan ke depan Mas mengenai UMKM yang ada di Kabupaten Kediri? Ya, harapannya teman-teman UMKM ini bisa terus tumbuh, bisa terus menjadi pahlawan pertumbuhan perekonomian bagi Kabupaten Kediri, karena ya waktu kita tidak lama, kita hanya punya waktu beberapa bulan sampai dengan bandara buka. Saya berharap betul, dan saya berharap banyak, bahwa UMKM itu harus sudah ada yang moncer dan siap dijual di skala nasional. Secara persentase berapa yang sudah siap, yang sudah bagus. Secara persentase dari seluruh 9.100 itu, saya harus berkata jujur tidak lebih dari 10% kalau sekarang. Ya, berarti perlu pekerjaan Kerja keras kita. Kita harus kurasi semua itu. sedang 9.100 sudah kita kurasi. Ini yang hari ini yang hadir, yang belum, yang sedang dikurasi. yang dibuat programnya Pemkab seperti apa nih Mas? Nah, memang
Memang yang pertama kita harus mengkurasi. Yang kedua, kami di Pemkab itu menyediakan pinjaman kepada pelaku UMKM dan warga Kediri yang mana dengan memberikan jaminan sertifikat tanahnya. Jadi dibandingkan sertifikat ini jatuh ke tangan-tangan rentenir, berikanlah kepada bank daerah kami karena bunganya itu sangat bersaing dan kami bunga kita di sekitar 4%. 4% ya Mas Budian. Sampai berapa plafon yang bisa diberikan? Plafon yang bisa diberikan sejauh ini bisa sampai angka 500 juta. Oke. Sebutkan kepala staf itu harus gunakan produk UMKM. Ya, ini nanti saya akan rapatkan. Setelah ini siang ini saya rapat sama Sekda dulu untuk bela beli produk Kediri. Ya. Tim Liputan Toho TV.